Episode 2011-2015. Bab 2011, Penipu. Dunia batin Zuan benar-benar hancur total. Dia tidak pernah menyangka suatu hari nanti harus menjadi seorang wanita. Kak Yun, lihatlah betapa besar pengorbananku untukmu. Bagaimana kamu akan membalasnya di hari kemudian? Diam-diam dia menyangga 2 buah melon besar di depan dadanya. Seluruh tubuhnya terasa tidak nyaman. Tentu saja, dia tidak sampai mengubah tubuhnya menjadi wanita sepenuhnya. Kemampuan mengubah penampilannya juga tidak sehebat itu. Meskipun dia memiliki kemampuan untuk menjadi wanita, dia pasti tidak akan menggunakannya. Dia hanya mengubah wajah, gaya rambut, dan pakaiannya agar sesuai dengan Yun Jianyu. Beruntungnya, Yun Jianyu memiliki tubuh yang tinggi, jadi dia tidak perlu mengecilkan tubuhnya terlalu banyak. Banyak anggota sekte yang tidak mengetahui kebenaran pun tunduk padanya. Bagaimanapun, prestasi Yun Jianyu selama bertahun-tahun cukup tinggi. Master jalur Yin Yang dan yang lainnya menatap Lu Sanyuan dengan ekspresi waspada. Setelah kejutan awalnya, Lu Sanyuan bereaksi cepat. Dia menatap Master jalur Yin Yang dan berkata melalui transmisinya, "Pergi dan ungkapkan rahasianya." Tidak mungkin dia adalah Yun Jianyu. Sang Master jalur Yin yang menelan ludah dengan susah payah dan menjawab, Tapi bagaimana kalau itu benar-benar dia? Tidak ada, bagaimana jika? Lu Sanyuan berkata dengan tenang. Sekalipun orang di hadapan mereka nyata, mereka tetap harus membuktikan bahwa dia palsu. Ketika melihat niat membunuh pada mata Lu Sanyuan, Master jalan Yin yang menarik napas dalam-dalam. Dia tidak punya jalan keluar dalam situasi ini, jadi dia hanya bisa menguatkan diri dan melangkah maju. Tiba-tiba, Lu Sanyuan menatap murid terdekatnya, Ding Xia. Ding Xia mengangguk dan pergi tanpa bersuara. Lu Sanyuan menghela napas lega. Anak Ding Xia ini sangat bisa diandalkan. Dialah yang secara diam-diam mengumpulkan pasukan yang setia kepada Yun Jianyu, dan dia baru saja kembali belum lama ini, memberi kita susunan tangan yang berguna. Zhang Zitong, yang selalu bersembunyi di antara kerumunan, diam-diam mengikuti Ding Xia. Dia sungguh mengagumi. Tuan benar-benar sangat pintar. Dia benar-benar tahu bahwa Lu Sanyuan akan diam-diam memerintahkan seseorang untuk pergi. Tapi di mana Pak? Mengapa dia belum kembali? Tidak terjadi apa-apa padanya, kan? Bagaimana mungkin dia tahu bahwa Sir Eleven yang selalu ada dalam pikirannya sebenarnya berdiri tepat di depannya sebagai seorang wanita? Tidak mungkin Zuan akan menceritakan sesuatu yang membingungkan seperti itu padanya. Sementara itu, Master jalur Yin yang berjalan mendekat. Dia mengumpulkan keberaniannya dan menatap Zuan, berkata, Kamu bukan Master Sekte Yun. Siapa kamu yang berani menyamar sebagai Master Sekte Yun? Semua orang di aula tercengang. Situasi macam apa ini? Dari mana Master jalur Yin yang mendapatkan keberanian untuk melawan Master Sekte Yun? Hanya orang-orang tertentu yang telah menerima sedikit demi sedikit informasi khusus yang mulai berpikir sendiri. Zuan tertawa dan menjawab, mengapa menurutmu aku bukan Master Sekte Yun? Tentu saja aku tahu. Di tengah kalimatnya, ekspresi Master jalur Yin yang menegang. Dia tentu tahu seperti apa kondisi Yun Jianyu sebenarnya, tetapi bagaimana dia bisa mengatakannya di depan begitu banyak orang. Untungnya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Master Sekte Yun saat ini sedang berada di titik kritis dalam kultivasinya. Dia memberitahu kami bahwa dia tidak akan keluar untuk beberapa waktu, jadi bagaimana mungkin dia bisa ada di sini? Iklan oleh Pub Future. Segera setelah itu, dia menatap Penatuasi dan berkata, Penatuasi, sebagai seseorang yang juga berasal dari sekolah iblis surgawi, saya yakin Anda adalah yang paling mengenal Yun Jianyu. Menurut Anda, apakah ini asli atau palsu? Penatuasi meringis dalam hati. Dia tidak pernah menyangka situasi seperti ini akan terjadi. Namun, dengan keadaan yang ada, dia hanya bisa menguatkan diri. Dia berpura-pura dan mengamati Zuan. Dia pikir itu benar-benar Yun Jianyu yang muncul, tetapi setelah menatap Zuan beberapa kali, dia menatap kosong sejenak. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak, berkata, orang ini palsu, dia jelas bukan Yun Jian, jelas bukan Master Sekte Yun. Orang ini benar-benar mirip, tetapi ada beberapa detail kecil yang masih bisa dikenalinya sebagai sesuatu yang tidak beres.
Tentu saja, jika dia tidak tahu bahwa Yun Jianyu tidak mungkin ada di sini dan bahwa dia bekerja mundur setelah mengetahui jawabannya, dia mungkin tidak akan menyadari perbedaan kecil itu. Li Feiqing langsung menjadi gugup. Dia berseru, itu jelas Master Sekte Yun. Kita semua ada di sini, dan kita tidak buta. Di panggung yang tinggi, Lu Sanyuan menatap guru jalan kebebasan dengan penuh pertimbangan. Ia berpikir, apakah anak ini benar-benar melakukan hal ini dengan berani karena mengagumi Qiu Honglei, atau apakah guru jalan itu yang mendorongnya untuk melakukan ini? Meski begitu, ia tidak melihat sesuatu yang aneh dari ekspresi guru jalan kebebasan. Ekspresi Penatuasi berubah dingin. Ia berkata, Master Sekte Yun sangat terhormat dan agung. Seorang murid muda hanya bisa membungkuk padanya dari jauh. Apakah pemahamanmu tentangnya lebih besar daripada pemahamanku sebagai seorang tetua jalur iblis surgawi? Li Feiqing tidak bisa berkata apa-apa. Memang benar, murid-murid seperti mereka memiliki status yang jauh dari Yun Jianyu, jadi tidak mungkin mereka bisa mengenalnya dengan baik. Tiba-tiba, terdengar tawa yang menggemaskan. Qiu Honglei berjalan ke samping Zuan dan menjawab, saya rasa Penatuasi tidak memahami guru saya sebaik saya, bukan? Ini jelas guru saya, tetapi Anda mengatakan dia bukan guru saya. Rencana macam apa yang sedang Anda rencanakan? Ketika mereka mendengar kata-kata itu, para anggota sekte yang mulai sedikit goyah tersentak dari linglung mereka. Benar, dia jelas-jelas terlihat sama persis dengan Master Sekte Yun, dan bahkan wanita suci itu bersaksi untuknya, jadi bagaimana mungkin dia masih palsu? Namun, tetua si ini malah bersikeras bahwa dia palsu. Begitu pula dengan Master Jalur Yin Yang itu. Apa rencana mereka berdua? Ketika mereka memikirkan tentang bagaimana orang suci itu secara misterius dinikahkan dengan Fang Long dari Jalur Yin Yang, banyak orang mulai menyadari sesuatu. Sebuah rencana, pasti ada konspirasi yang terjadi. Qiu Honglei bahkan bersandar pada Zuan. Ketika orang banyak melihat perilaku intim mereka, tidak ada yang curiga lagi. Semua orang di sekte tahu bahwa Master Sekte Yun dan wanita suci itu seperti ibu dan anak. Tingkat kedekatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan. Mereka tidak tahu bahwa Qiu Honglei sebenarnya diam-diam meremas dada Zuan sambil bertanya melalui Qi, penyamaran macam apa yang kau gunakan hingga terlihat begitu mirip dengannya. Zuan merasa kesal. Dia segera menjawab melalui transmisi suara, sudah, jangan diremas-remas lagi. Kamu akan membuatnya meledak. Aku menggunakan buah pir. Qiu Honglei benar-benar harus menahan diri. Jika bukan karena mereka berada di tempat yang salah, dia pasti sudah tertawa terbahak-bahak. Dia menjawab, jangan bicara lagi, kumohon. Penampilanmu benar-benar terlihat bagus. Hah, tunggu, mengapa kamu tahu ukuran tubuh guruku dengan sangat baik? Tidak ada perbedaan sama sekali. Zuan terdiam, seluruh tubuhnya merinding. Untungnya, dia bereaksi cepat dan berkata, bagi orang-orang dengan tingkat kultivasi sepertiku, penglihatan kami jelas kelas 1. Tidak sulit bagi kami untuk memperkirakan hal-hal semacam ini. Kau ternyata diam-diam mengintip Tuan. Aku pasti akan mengadu padamu nanti, jawab Qiu Honglei. Zuan memiliki ekspresi aneh. Itu belum semuanya, saya bahkan secara pribadi. Penatuasi segera berbicara tentang perbedaan Zuan dengan Yun Jianyu. Jika dia memulainya dari situ, mungkin yang lain akan mulai meragukannya, namun, pada titik ini, semua yang dia katakan tidak lagi penting. Mereka semua mengira dia hanya mengada-ada. Penatuasi benar-benar panik sekarang. Dia membentak, kalau begitu orang tua ini akan membuktikannya. Dia bergegas maju dan mencengkeram Zuan dengan cakar seperti gagak. Dia tahu betul bahwa orang ini dapat meniru wajah Yun Jianyu, tetapi tidak mungkin mereka dapat meniru kultivasinya. Dia pada dasarnya adalah tokoh nomor 2 dari sekolah iblis surgawi, jadi kultivasinya secara alami sangat mendalam. Saat dia bergerak, tangannya dipenuhi dengan energi hitam, dan udara di sekitarnya bahkan sedikit terdistorsi. Banyak orang menyipitkan matanya. Seperti yang diharapkan dari Penatuasi, dia sudah setengah langkah menuju peringkat Grandmaster. Tampaknya dia akan menjadi Grandmaster sejati tidak lama lagi. Qiu Honglei berkata sambil mendengus dingin, kau tidak memenuhi syarat untuk menjadi tandingan tuanku. Kemudian, sosoknya bergerak cepat. Tubuhnya membungkuk seperti busur panah yang ditarik. Semua orang yang hadir mendesah kagum.
Pinggang wanita suci itu benar-benar ramping dan lentur. Dalam beberapa saat, tangan Qiu Honglei mengeluarkan seberkas cahaya yang menyilaukan. Tak lama kemudian, cahaya itu mengembun menjadi anak panah tajam dan melesat maju. Panah penghakiman. Semua orang yang hadir menyadari serangan itu. Itu adalah jurus pamungkas Sang Santa. Banyak orang berteriak, memperingatkan Penatuasi agar bersikap hati-hati agar tidak menyakitinya. Penatuasi mencibir. Gadis ini benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Beraninya dia menjadikanku musuhnya. Sepertinya Yun Jianyu terlalu memanjakannya, sampai-sampai dia benar-benar merasa dirinya tidak ada bandingannya di dunia ini. Dia menggunakan 50% kultivasinya dan mengirim jejak tangan hitam ke arah anak panah cahaya. Dia merasa sedikit kekuatan itu sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan seorang junior muda. Sementara itu, perhatiannya lebih tertuju pada Zuan. Orang misterius ini benar-benar mampu meniru Yun Jianyu. Dia merasa tidak bisa benar-benar melihat mereka. Namun, ekspresinya berubah dengan cepat. Anak panah cahaya itu sangat tajam dan sulit dihentikan. Anak panah itu menembus telapak tangannya. Penatuasi mencoba mengubah serangannya, tetapi sudah terlambat. Anak panah itu merobek segalanya dengan kekuatan yang tak tertahankan dan menembus telapak tangannya. Dia berteriak dengan getir dan jatuh dari udara. Saat dia melihat telapak tangannya yang berdarah, dia sedikit terkejut. Terdengar suara tertahan dari seluruh aula. Mereka tidak menyangka Penatuasi yang mengagumkan itu begitu tidak berguna. Dia bahkan tidak bisa menahan serangan seorang junior, namun dia mencoba menantang sang master. Ekspresi Lu Sanyuan dan yang lainnya berubah sedikit dingin. Tetuasi benar-benar meremehkan lawannya. Dia benar-benar bukan orang yang cocok untuk memikul tanggung jawab yang berat. Mereka sudah berpikir untuk secara bertahap menyingkirkannya dari rencana mereka, karena tidak perlu berbagi keuntungan dengan sampah seperti itu. Meski begitu, gadis Qiu Honglei itu agak mengejutkan. Bahkan jika Penatuasi meremehkannya, dia seharusnya bukan seseorang yang bisa dikalahkannya di usianya. Bakat Dingxia sudah cukup tinggi, dan aku secara pribadi mengajarinya dengan sangat hati-hati, tetapi kultivasinya saat ini tampaknya tidak setara dengannya. Novel favoritmu di novel.com. Dia jelas tidak sekuat ini beberapa bulan lalu. Apa yang telah dia alami sejak saat itu? Qiu Honglei tersenyum pada Zuan dengan bangga, seolah berkata, lihatlah betapa hebatnya aku. Pujilah aku. Benar saja, Zuan tersenyum dan mengangguk, berkata, upaya Honglei dalam pengasingan tidaklah sia-sia. Sepertinya kamu telah menguasai apa yang kamu terima sebelumnya. Namun, itu juga berkat gurumu. Wajah Qiu Honglei memerah, karena dia sekarang menyadari apa yang dimaksudnya. Dia sebenarnya masih sedikit jauh dari kata sempurna sebelumnya. Namun hari itu, ketika mereka berdua akhirnya terhubung, setelah gelombang demi gelombang hantuman, dan terutama banjir yang kaya akan kekuatan hidup dan jiwa, dia terkejut saat mengetahui bahwa belenggu yang menahannya telah sepenuhnya terlepas. Alam kultivasinya bahkan telah menjadi sedikit lebih tinggi. Saat itu dia sangat gembira, tetapi juga sedikit murung. Mungkin alasan mengapa Cuyan mampu berevolusi dengan cepat, namun saya merasa seolah-olah saya tidak dapat mengejarnya, namun caranya adalah karena perbedaan ini. Wanita suci itu luar biasa. Fatih dari Treasure Hunter 4 adalah orang pertama yang dipuji. Dia hanya datang ke sini untuk menonton sesuatu yang menarik dan tidak keberatan jika keadaan menjadi semakin tidak terkendali. Yang terjadi selanjutnya adalah sorak-sorai dukungan yang luar biasa. Banyak murid yang wajahnya malah memerah. Bagaimanapun, Qiu Honglei adalah target kekaguman mereka sejak awal. Tidak hanya cantik, kultivasinya juga telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Bukankah ini dewi yang berada di antara para dewi? Ketika merasakan suasana itu, ekspresi Master Jalan Yin yang menjadi sedikit tidak senang. Dia juga bisa merasakan tatapan Lu Sanyuan, dan tahu dia tidak bisa terus-terusan menatapnya. Oleh karena itu, dia melangkah maju dan menatap Zuan dengan dingin, sambil berkata, orang tua ini ingin meminta sedikit bimbingan dari dirimu yang terhormat. Kamu tidak akan membiarkan seorang junior muda melawanku, kan? Sekarang dia merasa sedikit lebih tenang. Qiu Honglei telah terburu-buru untuk bertindak, mungkin untuk melindungi para penipu ini. Rupanya latihan mereka tidak bagus, dan mereka akan tahu begitu mereka mencoba bertarung. Bab 2012, Anda menuai apa yang Anda tabur.
Adapun Qiu Honglei, master jalur yin yang sama sekali tidak mengkhawatirkannya. Dia tidak sebodoh tetua Xi. Dengan menggunakan contoh sebelumnya sebagai pelajaran, dia tidak akan meremehkan lawannya lagi. Selain itu, kultivasinya jauh lebih tinggi daripada tetua Xi. Penatua Xi baru setengah langkah ke peringkat Grandmaster, sementara dia telah berada di peringkat Grandmaster selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, jika Qiu Honglei masih ingin melindungi penipu ini, dia tidak akan keberatan melumpuhkannya di sini. Dia menolak untuk hidup sebagai menantu yang bahagia. Kalau begitu, aku akan menjadikannya budakku sendiri. Wanita ini cantik sekali. Aku ingin mencari kesempatan setelah membiarkan dia menikah dengan anakku dulu, tetapi sepertinya aku tidak perlu memisahkannya dengan anakku lagi. Seolah bisa membaca pikiran jahat di matanya, Qiu Honglei sangat marah. Dengan mengayunkan tangannya, dia mengeluarkan pedang setan bulan dan berkata, junior ini akan meminta beberapa petunjuk dari senior kalau begitu. Setelah sekian lama berada di dekat Zuan, dia telah melihat menang dari posisi terlemahnya berulang kali, menghadapi banyak lawan yang pangkatnya lebih tinggi darinya. Itu memberikan sedikit keberanian, membuatnya ingin belajar dari Ahzu. Tentu saja, dia tidak melakukannya dengan gegabah tanpa berpikir. Sebaliknya, dia benar-benar telah memperoleh banyak manfaat dari ruang bawah tanah rahasia kali ini. Baik dalam hal kultivasinya atau pertumbuhan mentalitas dan pandangan dunianya, dia sekarang memiliki kesempatan untuk bertarung. Kau akan melawanku, jawab Master Jalur Yin Yang. Dia tersenyum dan bertanya pada Zuan, apakah si penipu terlalu takut untuk melawan, sehingga kau hanya bisa membuatnya kehilangan nyawanya? Banyak orang menjadi gugup dan berteriak, Master Sekte Yun, wanita suci itu masih muda. Tolong bantu dia. Temukan cerita baru di novel Bin C. Om. Di mata mereka, meskipun bakat Qiu Honglei luar biasa, dia bahkan belum terlupakan selama 20 tahun. Dibandingkan dengan monster seperti Master Jalan Yin Yang, dia masih jauh. Sebelumnya, meskipun dia menang melawan Elder Xi, itu karena dia telah meremehkan musuhnya. Kali ini, Master Jalan Yin Yang pasti tidak akan membuat kesalahan yang sama. Membuang nyawanya, Zuan menjawab dengan tenang. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan mati dan siapa yang akan hidup saat ini. Dia juga menyadari kondisi Qiu Honglei saat ini. Karena dia baru saja menang melawan Penatua Xi, dia sekarang penuh dengan semangat juang. Jika dia menang di sini, dia akan membuat kemajuan cepat dalam kultivasinya, dan prestasinya di masa depan tidak akan terbatas. Bagaimana mungkin dia tidak memberikan kesempatan seperti itu? Hahaha, bagus, sangat bagus. Master Jalur Yin yang tertawa terbahak-bahak, suaranya menggema di seluruh aula. Banyak orang yang ekspresinya berubah. Mereka merasakan energi dalam diri mereka bergejolak tak karuan karena tertawa, bahkan pikiran mereka menjadi pusing. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari 4 penguasa, kultivasi Fang Zhonghe benar-benar mengejutkan. Dia sengaja menggunakan tawa ini untuk menghancurkan akal sehat dan semangat juang wanita suci itu. Menggunakan cara seperti ini terhadap seorang junior benar-benar tidak tahu malu. Li Feiqing menahan rasa jijik yang kuat dan berteriak dengan tergesa-gesa, Nona, kamu tidak akan menang melawannya. Biarkan saja Master Sekte Yun bertarung. Saat dia merasakan urgensi dan perhatiannya, Qiu Honglei mengangguk sedikit ke arahnya dan berkata, terima kasih, Saudara Li, tapi saya tahu apa yang saya lakukan. Pada titik ini, siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah mengkhianati tuannya? Li Feiqing adalah individu langka yang berdiri di sisi mereka, jadi dia tentu saja tidak bisa memperlakukannya dengan kasar. Iklan oleh Pub Future. Saat mendengarkan percakapan mereka, Fang Long sangat marah. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkomentar, Tuan Li, tidakkah Anda tahu bahwa penjilat tidak akan pernah menemui akhir yang baik? Lihatlah seberapa banyak Anda menjilat. Honglei paling-paling hanya akan menunjukkan senyuman, apakah Anda pikir dia benar-benar akan menyukai Anda? Namun lihatlah Anda tidak peduli lagi dengan prospek dan hidup Anda sendiri. Sungguh menggelikan, ekspresi Li Feiqing menegang saat dia berkata, Fang Long, kamu sama sekali tidak mengerti apa itu cinta. Saat kamu menyukai seseorang, itu bukan tentang mendapatkannya, tetapi lebih kepada mendoakannya agar bahagia seumur hidup. Mengenai reputasimu, semua orang di dalam dan luar sekte tahu orang macam apa kamu.
Mereka semua tahu kehidupan buruk macam apa yang kamu jalani. Untuk apa aku menginginkan wanita suci itu menikahimu dan menjalani hidup penuh penderitaan? Kau menipu orang lain dan dirimu sendiri. Itu semua hanyalah kata-kata orang yang kalah. Kau lihat saja kebahagiaan macam apa yang akan aku dan wanita suci itu rasakan. Fang Long membalas dengan nada mengejek. Tutup mulutmu, bentak Master Jalan Yin Yang, ekspresinya berubah agak tidak menyenangkan. Situasi macam apa yang mereka hadapi sekarang? Namun, bocah nakal ini masih saja memperebutkan saingan cintanya. Dia sama sekali tidak menyadari situasi ini. Yang lebih penting, tawanya sebelumnya yang dimaksudkan sebagai unjuk kekuatan kini tampak seperti lelucon belaka. Bagaimana dia bisa terus tertawa? Dia hanya bisa berkata kepada Qiu Honglei, keponakan perempuan, kamu boleh maju dulu. Aku akan memberimu 3 gerakan, atau yang lain akan menyalahkanku karena menindas yang lemah. Qiu Honglei menjawab sambil tersenyum, bukankah kamu sendiri yang sudah mengambil langkah pertama tadi? Banyak orang terkesiap mendengar ucapannya. Sebenarnya, tawa Fang Zhonghe adalah serangan, namun sekarang dia malah mengucapkan kata-kata seperti ini. Dia benar-benar bermuka dua. Tidak peduli seberapa tebal kulit sang master jalur yin yang, dia tetap merasa malu sampai-sampai jari-jari kakinya hampir menembus lantai. Pada saat itu, Qiu Honglei tiba-tiba bergerak. Cahaya meletus di tangannya, dan serangkaian bola cahaya ditembakkan ke arah master jalan yin yang. Ada beberapa yang bergerak lambat dan yang lain bergerak cepat, jadi jika seseorang mencoba menghindar, mereka akan dengan mudah membuat kesalahan. Mereka akan kehilangan inisiatif, dan apa yang menanti mereka saat itu adalah badai serangan yang ganas. Di masa lalu, selama kompetisi besar Gunung Valet, serangannya ini telah membuat banyak lawan berada dalam situasi yang sulit. Master Jalan Yin yang berkata sambil mencibir, hanya beberapa trik kecil. Sebagai seseorang yang juga berada di Sekte Iblis, dia tentu tahu bagaimana serangan ini bekerja. Karena itu, dia tidak mencoba menghindarinya dan malah menyingkapkan lengan bajunya. Semua bola cahaya tersapu, dan lenyap. Melihat bahwa dia akan mengambil risiko mengungkap celah jika dia mencoba menghindarinya, dia memutuskan untuk mengalahkan gerakan itu dengan kekuatan penuh. Li Feiqing dan yang lainnya menghela napas iba. Perbedaannya terlalu besar, ini bukanlah pertempuran yang bisa dimenangkan sejak awal. Tiba-tiba, cahaya terang berkelebat. Banyak murid muda secara refleks menutup mata mereka. Bahkan tokoh-tokoh tingkat tua pun tak kuasa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa semua ini adalah bagian dari strategi Sang Santa. Ia tahu bahwa peluru cahaya itu tidak akan menang melawan Master Jalan Yin Yang, jadi ia telah menyiapkan serangan susulan. Ini jurus keduamu, kata Master Jalur Yin yang sambil memejamkan mata dan menghantamkan telapak tangannya ke satu sisi, memaksa tubuh Qiu Honglei mundur. Ia melanjutkan, kau tidak tahu apapun tentang pangkat Grandmaster. Pada level kita, bahkan jika mata kita tertutup, kita masih bisa merasakan gerakan bilah pedang ditiup angin. Hati-hati, Lu Sanyuan segera memperingatkannya. Master Jalur Yin yang tercengang. Tiba-tiba, ruang di belakangnya terbelah, memperlihatkan lautan bintang yang berkelap-kelip. Seolah-olah sudut kosmos telah terekspos. Segera setelah itu, bilah pedang besar melesat keluar dari celah itu. Beberapa orang dengan kultivasi yang lebih mendalam segera menyadari bahwa itu adalah versi yang diperbesar dari bilah setan bulan. Master Jalan Yin yang segera menjadi waspada. Dia segera berbalik untuk melindungi dirinya sendiri. Lengan bajunya mengembang seperti bola untuk menangkis serangan itu. Ledakan. Riak yang mengerikan mengalir ke segala arah. Meja dan kursi di aula terbalik, dan semua murid muda terhempas ke belakang, berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Seluruh aula mulai berguncang maju mundur dengan hebat. Rune yang melindungi tempat itu berkedip-kedip dengan hebat, nyaris tidak bisa menahannya dan mencegahnya runtuh. Qiu Honglei menghentakkan kakinya ke tanah, melompat keluar dari ring pertarungan dengan anggun, lalu menangkupkan tangannya ke arah lawannya dan berkata, Master Jalan Fang, biarkan aku menang. Asap dan debu menghilang. Para penonton kini melihat bahwa lengan baju Fang Zhonghe telah robek. Meskipun tidak ada luka di lengannya, seorang junior muda telah berhasil merusak lengan bajunya. Sampai batas tertentu, itu sudah merupakan kerugian. Qiu Honglei menghela napas lega.
Dia benar-benar tahu bahwa ada perbedaan yang cukup besar antara kekuatannya sendiri dan kekuatan Master Jalur Yin Yang. Jika itu adalah pertarungan yang adil, tidak ada peluang baginya untuk menang sama sekali. Itulah sebabnya dia sengaja membuatnya marah, lalu menggunakan beberapa taktik yang bagus, tetapi tidak berguna terhadap ahli sejati ini. Ketika lawannya menurunkan kewaspadaannya, saat itulah dia bisa memberikan pukulan mematikannya. Iklan oleh Pub Future. Namun, apa yang disebut pukulan mematikan itu juga hanya tipuan. Dia sudah tahu bahwa tidak ada peluang baginya untuk membunuh lawan. Karena itu, dia hanya berpura-pura melepaskan semua niat membunuhnya untuk membuatnya berpikir bahwa dia ingin membunuhnya. Dengan begitu, dia tidak akan repot-repot menjaga lengan bajunya tetap utuh dan secara refleks akan fokus melindungi tubuhnya. Disitulah peluangnya berada. Dia kemudian menggunakan ketajaman Moon Demon Blades dan kekuatan Nebula Ren untuk menghancurkan lengan bajunya. Kemudian, dia langsung menggunakan kata-kata itu untuk menempatkannya dalam posisi yang sulit. Terlalu banyak orang yang menonton, dan dia bisa dianggap menang. Lawannya adalah seorang ahli jalan yang hebat, jadi tidak mungkin dia akan bersikeras melanjutkan kompetisi ini. Master Jalan Kebebasan Hua Fei Hua tidak dapat menahan tawa kerasnya, dan berkata, seperti yang diharapkan, generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Master Sekolah Dunia Chen Taogong pun mengusap wajah bulatnya dan berkata sambil mengangguk, kekuatan sang putri memang mengagumkan dan mengagumkan. Para pengagum Qiyu Honglei bersorak lebih keras. Banyak orang berteriak, Nona, aku mencintaimu. Fang Zhonghe mulai bernapas dengan cepat. Dia tahu betul bahwa dia telah jatuh ke dalam tipu daya wanita suci itu. Wajahnya berubah antara hijau dan merah. Namun, dia tiba-tiba meraung marah, pertandingan ini belum berakhir. Kapan kita memutuskan menang dan kalah? Begitu dia berbicara, dia langsung melemparkan dirinya ke arah Qiyu Honglei. Semua orang di sekitarnya mengumpat dengan keras. Fang Zhonghe, apakah kamu tidak punya rasa malu? Tuan sialan, tidak bisakah kau menerima kekalahan? Cepat dan selamatkan wanita suci itu. Sayangnya, mereka terlalu jauh untuk menolongnya, dan orang-orang yang dapat menolongnya memiliki terlalu banyak keraguan. Mereka hanya dapat menyaksikan Fang Zhonghe semakin dekat dengan Qiyu Honglei. Telapak tangannya berkedip dengan warna merah muda yang misterius. Ini adalah keterampilan pamungkas yang paling dibanggakannya, telapak tangan 9 lipat. Ini adalah telapak tangan yang telah direndam dalam obat-obatan yang tak terhitung jumlahnya selama beberapa dekade. Telapak tangannya telah menyerap kekuatan obat-obatan tersebut, lalu memurnikannya 9 kali, pada akhirnya, mereka bergabung untuk membentuk serangan ini. Telapak tangannya mewakili puncak obat-obatan afrodisiak di dunia ini. Jika seseorang terkena obat itu akan segera mengaktifkan hasratnya dan mengubahnya menjadi binatang buas. Obat itu sangat efektif terhadap wanita. Sekarang dia hanya bertarung karena amarahnya. Dia sudah bertekad untuk membuatnya menderita kekalahan total, untuk membuatnya jatuh dari kekuasaan. Wanita suci apa? Aku akan mengubahmu menjadi wanita jalang di depan mata semua orang. Mari kita lihat apakah masih banyak orang yang ingin mengikutimu. Ekspresi Qiyu Honglei berubah. Dia tidak menyangka Fang Zhonghe begitu tidak tahu malu. Dia benar-benar akan melakukan hal seperti ini di depan semua orang. Meskipun dia tidak tahu nama serangan itu, dia bisa menebak satu atau dua hal dari cahaya merah muda itu. Dia secara refleks mundur, karena dia tahu dia benar-benar tidak bisa membiarkan telapak tangan itu menyentuhnya. Sayangnya, dia terlalu cepat dan dia tidak bisa menghindarinya sama sekali. Tiba-tiba, Zuan berkata dari belakangnya, jangan takut. Balas dia dengan telapak tanganmu. Qiyu Honglei tertegun. Secara naluriah dia ingin menghindari telapak tangan lawannya, tetapi pada akhirnya, dia memilih untuk mempercayai kekasihnya. Ketika dia melihat Qiyu Honglei benar-benar mengulurkan tangan putihnya yang kecil dan lembut ke arahnya, Fang Zhonghe mencibir. Gadis bodoh ini benar-benar tidak ingin hidup lebih lama lagi. Kekuatan telapak tangan yang luar biasa kuat tiba-tiba melesat maju. Awalnya, dia merasa bahwa kekuatan telapak tangan Qiyu Honglei seperti sungai kecil, sedangkan telapak tangannya adalah sungai besar yang dapat dengan mudah menelannya. Namun dibandingkan dengan telapak tangan itu, dia sekarang merasa seolah-olah sedang menghadapi lautan, yang luas dan tak terbatas.
Dia bisa merasakan energi merah muda di sekitar telapak tangannya dipaksa kembali, langsung mengelilingi seluruh tubuhnya. Dia menjerit dengan sedih dan terpental mundur, menghantam tanah. Di dekatnya, Fang Long segera bergegas untuk membantunya, bertanya, "Ayah, ada apa?" Namun, siapa yang mengira bahwa mata Fang Zhonghe akan dipenuhi dengan aura merah muda yang ganas. Dia meraih Fang Long dan menekannya ke tanah, sambil berteriak, "Cepat dan berikan padaku, aku menginginkannya." Semua orang yang hadir dipenuhi dengan kebingungan. Bab 2013, Tekanan Angka. Peristiwa itu terjadi begitu cepat. Sedetik sebelumnya, orang-orang mengutuk Fang Zhonghe karena tidak tahu malu. Dia jelas sudah kalah, tetapi dia tidak bisa menerima kekalahan itu dan terus menyerang seorang junior. Lebih jauh lagi, dia telah menggunakan serangan yang begitu kejam terhadap wanita suci itu. Meskipun banyak orang tidak tahu detail pasti di balik 9 telapak tangannya, dilihat dari tampilannya dan cara kerja jalan yin yang, tidak sulit untuk menebak apa yang ingin dia lakukan. Namun, dalam sekejap mata, Fang Zhonghe telah dipaksa mundur oleh serangan wanita suci itu. Mereka mengusap mata mereka. Apakah ada yang salah dengan dunia saat ini atau semacamnya? Sang wanita suci pertama kali mengalahkan Tetua Si, dan kemudian guru jalan yin yang juga dikalahkan. Namun, mereka tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal itu, karena tiba-tiba mereka mendengar suara kain robek. Fang Zhonghe merobek pakaian Fang Long, lalu menidurinya. Dilihat dari apa yang terjadi, dia akan membunuh putranya sendiri di sana. "Ayah, ini aku." Fang Long protes sambil berjuang melawan kematian, tetapi bagaimana mungkin dia bisa menyamai kekuatan ayahnya? Dia sering meniru wanita seperti ini dan sangat menikmati perjuangan mereka, karena hal itu memberinya perasaan dominasi yang lebih kuat setelahnya. Dia hanya tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, dia juga akan menjadi korban dari situasi seperti ini. Tiba-tiba, dia merasa bagian bawah tubuhnya menjadi agak dingin. Celananya langsung dilepas. "Aku sudah baik, aku sudah baik." Fang Long hampir menangis. Ia benar-benar diperlakukan seperti ini oleh orang lain, bahkan ayahnya sendiri. Yang terburuk dari semuanya, hal itu terjadi di depan semua orang. Bahkan jika ia selamat dari cobaan ini, ia akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Ia tidak akan bisa terus hidup di dunia ini sama sekali. Bahkan Li Fei Qing, yang membencinya, tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Pemandangan ini terlalu menyakitkan mata untuk ditonton. Banyak penonton yang tanpa sadar memegang pantatnya, seolah-olah mereka takut terhadap sesuatu. Semua murid perempuan sekolah iblis surgawi memegang wajah mereka karena terkejut, tetapi jarak antara jari-jari mereka cukup lebar. Dilihat dari ekspresi mereka bahkan tampak sedikit bersemangat. Dengkuran dingin memenuhi persyaratan udara. Fang Zhonghe menjerit kesakitan saat tubuhnya terpental. Dia menabrak pohon besar, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Lu Sanyuan berdiri di kejauhan dengan ekspresi marah. Dia sudah percaya dirinya sebagai penguasa sekte, jadi bagaimana dia bisa membiarkan hal seperti ini terjadi? Guru jalan kebebasan dan guru sekolah dunia saling berpadangan. Mereka berdua melihat kengerian di mata masing-masing. Meskipun Fang Zhonghe belum berhasil menggunakan semua keterampilan racunnya, ia masih memiliki tingkat kultivasi Grandmaster. Seseorang sekuat ini telah terlempar sejauh ini tanpa perlu melakukan kontak langsung, dan akhirnya terluka parah. Kultivasi Lu Sanyuan tampaknya jauh lebih tinggi dari yang mereka perkirakan sebelumnya. Keributan besar terjadi. Obat-obatan Fang Zhonghe telah aktif sepenuhnya dan dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia memeluk pohon di sebelahnya dan mulai memukul-mukulnya dengan panik. Celananya segera berlumuran darah. Pemandangan itu membuat kulit kepala para penonton menjadi mati rasa. Fang Long menelan ludah dengan susah payah. Jika itu terjadi padanya, orang yang menanggung semuanya adalah dia. Dia segera berpegangan pada kaki Lu Sanyuan sambil menangis penuh rasa terima kasih, sambil berseru, "Terima kasih, Master Sekte Lu. Terima kasih, Master Sekte Lu." Anusnya tidak berubah menjadi bunga matahari. Dia sangat bersyukur karena bersedia memperlakukan Lu Sanyuan sebagai ayahnya. Lu Sanyuan menendangnya dengan jijik. Kemudian, dia menatap Zuan dengan ekspresi serius sambil berkata, "Aku tidak menyangka kultivasi adik perempuan junior telah mengalami kemajuan lagi."
Meskipun orang lain tidak menyadari apapun, bagaimana mungkin hal seperti ini bisa luput dari pandangannya? Ketika telapak tangan Qiu Honglei dan Master Jalur Yin yang bertemu, Yun Jianyu, di belakang Qiu Honglei diam-diam telah memasukkan ki mereka sendiri ke dalam dirinya. Begitulah cara Qiu Honglei mampu mengirimkan racun Fang Zhonghe kembali padanya. Awalnya, dia mengira tidak mungkin ini adalah Yun Jianyu. Namun, selain dia, siapa lagi di seluruh danau kebencian yang bisa melakukan hal seperti itu? Meskipun dia tidak mengerti mengapa dia tidak terjebak saat ini, memikirkan hal itu sudah tidak ada artinya. Prioritas pertama adalah berurusan dengan guru dan murid. Zuan tersenyum dan menjawab, saya justru lebih terkesan dengan kemajuan Honglei akhir-akhir ini. Dia bahkan bisa dibandingkan dengan generasi yang lebih tua sekarang. Qiu Honglei menatapnya dengan wajah memerah. Orang ini berbicara seolah-olah dia sangat berpengalaman. Sebenarnya dia cukup mirip dengan Master. Aku heran bagaimana dia bisa begitu akrab dengan cara bicara Master. Iklan oleh Pub Future. Namun, saat ini dia dipenuhi dengan lebih banyak kebahagiaan daripada apapun. Dia memujinya di depan semua orang dan memberinya semua pujian karena menang melawan Master Jalur Yin Yang. Sebagai seorang kultivator, dia tahu betapa besar bantuan yang diberikan oleh keyakinan akan kemenangan, terutama dalam pertempuran seperti ini di mana perbedaannya begitu besar. Wanita suci itu memang hebat, kata Lu Sanyuan, dia harus mengakui bakat Qiu Honglei. Bahkan jika Yun Jianyu telah membantunya, orang yang melangkah maju adalah dia. Baik itu taktiknya maupun mentalitasnya, keduanya hebat. Saya akui bahwa saya lebih rendah dari Anda dalam membesarkan murid. Tidak perlu bagimu untuk mencoba memujiku, kata Zuan dingin. Kau telah memulai kekacauan pemberontakan ini, jadi sudah saatnya kita menyelesaikan masalah ini. Keributan lain terjadi. Beberapa saat sebelumnya, mereka menyaksikan Fang Zhonghe bertanding untuk melihat siapa yang lebih tangguh, seperti penonton dari galeri kacang. Bagaimana mungkin mereka bisa tiba-tiba mendengar berita yang mengejutkan seperti itu? Apa maksud Master Sekte Yun? Sepertinya dia mengatakan bahwa wakil Master Sekte sedang merencanakan pemberontakan. Ikuti bab baru di novel.com. Itu berarti, apa yang wakil ketua sekte mereka katakan sebelumnya tentang ketua sekte Yun yang perlu tetap menyendiri, bisa jadi berarti lebih dari itu. Para Master Freedom Path dan World School saling berpandangan. Mereka berdua melihat senyum di sudut mulut masing-masing. Keduanya telah menyadari bahwa ada yang tidak beres sebelumnya, tetapi mereka tidak punya bukti. Itulah sebabnya salah satu dari mereka membiarkan murid mereka melakukan apa yang mereka inginkan, sementara yang lain membiarkan murid mereka mencoba merusak pernikahan. Awalnya, mereka hanya ingin mencegah sekolah iblis surgawi dan jalur yin yang agar tidak sepenuhnya bersekutu. Jika itu terjadi, yang lain akan menjadi sangat tertekan. Mereka tidak pernah menyangka rencana mereka akan menjadi lebih baik dari yang diharapkan. Sekarang, bukan hanya pernikahan yang hancur, penampilan Yun Jianyu membuatnya sangat mungkin untuk melawan Lu Sanyuan. Lu Sanyuan terkekeh, menjawab, kau akan menyelesaikan masalah denganku. Aku khawatir saudari seperguruan itu belum sepenuhnya memahami situasi saat ini. Dengan lambaian tangannya, banyak sekali prajurit menyerbu masuk dari luar, mengepung semua orang yang hadir. Pemanah yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar dinding halaman, mengarahkan anak panah tajam mereka ke arah mereka yang ada di dalam. Ini semua adalah anak panah penusuk baju besi yang digunakan di medan perang. Mereka berkedip-kedip dengan rune biru yang khusus untuk menembus penghalang pelindung para pembudidaya. Banyak orang yang hadir mengubah ekspresi mereka. Seorang tetua tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Master Sekte Lu, apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Ulang Lu Sanyuan. Ia berkata dengan bangga, jelas, maksudnya begini, tunduk padaku dan makmur, atau lawan aku dan binasa. Saat dia berbicara, rambutnya yang panjang bergerak-gerak di belakangnya meskipun tidak ada angin. Pakaiannya pun mulai berkibar. Adapun orang-orang sekte iblis, mereka terkejut. Tekanan mengerikan yang dilepaskannya membuat mereka semua gemetar ketakutan. Mereka tidak dapat menunjukkan sedikit pun niat memberontak, dan merasa bahwa hanya satu jarinya saja dapat menghancurkan mereka sampai mati. Apakah ini kekuatan dari makhluk abadi di bumi? Kata Master Sekolah Dunia dengan tercengang. Tidak, sepertinya ada yang tidak beres. Sepertinya itu bukan kekuatan abadi bumi yang sebenarnya.
Sebaliknya, dia meminjam kekuatan eksternal untuk mencapai tekanan semacam ini, gumam Master Jalan Kebebasan pada dirinya sendiri. Apakah ada perbedaan? Tanya guru sekolah dunia sambil memutar matanya. Sang guru Jalan Kebebasan berpikir dalam hati sambil tersenyum pahit. Apa yang kau katakan memang benar adanya. Entah dia benar-benar makhluk abadi di bumi atau sudah setengah langkah mencapai level itu, dia tetap bukan seseorang yang bisa kita lawan. Qiyu Honglei menghadapi tekanan itu secara langsung, sehingga bernapas pun menjadi sedikit sulit. Namun, saat itu, sebuah tangan hangat menopangnya, dan dia segera merasakan tekanan di sekujur tubuhnya berkurang. Zhu benar-benar menjadi semakin menakjubkan. Namun, ini hanya membuatku merasa lebih tertekan. Saat dia menatap Zuan, matanya penuh cinta. Zuan menatap para prajurit di sekitarnya. Tatapannya tertuju pada Lu Sanyuan saat dia bertanya, jadi disinilah letak kepercayaan dirimu. Lu Sanyuan menatapnya dengan bingung dan menjawab, sejujurnya, fakta bahwa kau masih bisa tetap tenang cukup mengejutkan bagiku. Apakah kau masih berpikir bahwa kau adalah Master Sekte yang menerima 100 jawaban untuk satu panggilan? Dalam jarak 100 mil, semua kekuatan yang setia padamu telah kulenyapkan. Kau sendirian, jadi apa yang tersisa untuk kau andalkan? Zuan tersenyum. Dia memegang tangan Qiyu Honglei dan membalas, siapa bilang aku sendirian? Aku masih memilikinya, bukan? Jantung Qiyu Honglei mulai berdetak lebih cepat. Iklan oleh Pub Future. Zhu, benarkah? Bahkan di depan banyak orang, dia tidak lupa menunjukkan kasih sayang kepadaku. Aku sangat malu. Yang terpenting, dia terlihat seperti master sekarang. Rasanya aneh sekali. Lu Sanyuan juga mengerutkan kening. Kedua wanita ini mengaku sebagai guru dan murid, tetapi mengapa mereka tampak lebih seperti sepasang kekasih? Tidak heran Qiyu Honglei tidak pernah tertarik pada pria di sekte tersebut. Jadi itu alasannya. Namun, dia segera tersadar dari lamunannya dan berkata, aku akan memberi kalian semua satu kesempatan. Mereka yang ingin mengikutiku, datanglah dan duduk di sisi ini. Mereka yang ingin mengikuti Yun Jianyu, pindahlah ke sisi yang lain. Ia menyapukan pandangannya ke seluruh kerumunan sambil berbicara. Kemanapun ia memandang, tak seorang pun berani menatap matanya. Mereka saling memandang dan berbisik-bisik. Sulit bagi mereka untuk membuat keputusan. Bagaimanapun, prestise Yun Jianyu selalu cukup tinggi. Mereka telah memanggilnya Master Sekte selama bertahun-tahun. Mengkhianatinya pada saat ini terasa agak tidak wajar. Lu Sanyuan berkata dengan dingin, aku akan memberimu 10 detik untuk membuat keputusan. 10, 9, 8. Hitungan mundur itu seakan-akan mengukur rentang hidup mereka. Seketika, banyak orang dengan cepat bergerak ke sisinya. Situasi saat ini sudah cukup jelas. Gengsi Lu Sanyuan sudah setara dengan Yun Jianyu, dan yang pertama sudah siap. Orang-orangnya ada di sekitar mereka, dan menurut apa yang dia katakan, setiap faksi dalam jarak 100 mil sekarang setia kepadanya. Itu berarti kemenangan sudah terjamin. Beberapa orang memimpin, yang lain dengan cepat bergerak di belakang Lu Sanyuan. Awalnya, ada banyak orang di tengah, tetapi sekarang, hanya sebagian kecil orang yang berdiri di tempat dan ragu-ragu. Lu Sanyuan menatap ke arah Master Sekolah Dunia dan Master Jalan Kebebasan, lalu bertanya, Saudara Chen dan Hua, apa yang kalian berdua rencanakan? Guru Sekolah Dunia berkata sambil tersenyum lebar, saya hanya ingin kita bisa rukun, jadi kita semua bisa menjadi kaya, itu saja. Dia bergerak ke sisi Lu Sanyuan sambil berbicara. Ekspresi sang Master Jalan Kebebasan berubah. Sialan Chen Taogong ini, dia tidak punya nyali. Dia benar-benar berpihak padanya begitu cepat. Jika kita bertindak bersama, kita mungkin punya kesempatan. Dia tahu bahwa situasi saat ini sudah hampir tidak dapat diubah. Bahkan jika dia berdiri di sisi Yun Jianyu, itu tidak akan banyak membantu, dan itu akan berisiko membawa jalan kebebasan menuju kehancuran. Jadi, dia pun melakukan hal yang sama. Ketika melihat dua orang berdiri di sampingnya, Lu Sanyuan tersenyum puas. 3 dari 4 penguasa sudah berada di sisinya. Tentu saja, si sampah Fang Zhonghe masih membajak pohon itu. Tuan, Li Feiqing berteriak. Dia tidak menyangka tuannya juga akan berpihak pada Lu Sanyuan. Ekspresi Master Jalan Kebebasan tetap tenang saat dia berkata, Feiqing, cepatlah kemari. Napas Li Feiqing memburu.
Akhirnya, dia berkata dengan serius, "Guru, yang mulia mengajariku untuk tumbuh dari lumpur tanpa noda, bahwa karakter jalan kebebasan itu mulia dan bersih. Murid ini sungguh tidak ingin menentukan pilihanmu." Setelah berkata demikian, dia berdiri di sisi lain. Ekspresi Qiu Honglei menjadi sedikit rumit. Dia berkata, "Saudara Li, kamu sebenarnya tidak perlu melakukan ini." Li Feiqing menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Nona, orang rendahan ini tidak melakukan ini untukmu, tetapi untuk Master Sekte Yun. Aku bukanlah orang yang menentang guruku." "Murid bodoh." Guru jalan kebebasan membentak sambil menatap Lu Sanyuan dengan ekspresi canggung. "Lu Sanyuan, kau tahu bagaimana anak-anak, bagaimana dengan dirimu yang terhormat? Anak muda akan selalu melakukan hal-hal yang tidak praktis. Mereka akan menemui jalan buntu dan mengerti," kata Lu Sanyuan, ekspresinya acuh tak acuh. Sang Master Jalan Kebebasan menghela napas lega. Dibandingkan dengan dirinya yang anggun sebelumnya, dia sekarang tampak seperti telah menua 10 tahun lagi. Tiba-tiba, Master Jalan Rahasia Qi Fuzi berjalan ke arah Yun Jianyu dan berkata dengan ekspresi tenang, "Apa yang dikatakan Feiqing benar. Orang tua ini hanya mengenal Master Sekte Yun sebagai pemimpin Sekte Suci. Aku tidak akan melakukan sesuatu yang memalukan seperti berpindah kesetiaan." Qiu Honglei benar-benar tersentuh hatinya, lalu berseru, "Paman Guru." Dia tidak menyangka bahwa Qi Fuzi, sang penguasa yang biasanya paling tidak tertarik dengan urusan duniawi, justru memilih untuk tetap berada di sisi gurunya. Fatihu juga tertawa dan berkata, "Lagi pula aku bukanlah orang yang banyak meminta, dan jalur pemburu harta karun hanya milikku sendiri. Bahkan jika aku mengandalkan Master Sekte Lu, tidak ada harapan untuk mencapai kemakmuran, jadi aku mungkin juga mengikuti Master Sekte Yun dan membalas budi yang telah ditunjukkannya padaku di masa lalu." Dia berjalan ke arah Zuan dan memegang kedua tangannya, sambil bertanya, "Master Sekte Yun, yang mulia tidak akan memandang rendah Fatihu yang sedang berlatih rendah dan menyeretmu ke bawah, kan?" Zuan tercengang. Dia tidak menyangka pria yang ceria ini ternyata punya keberanian seperti itu, lalu menjawab, "Tentu saja tidak." Namun, begitu Fatihu berdiri di belakang Zuan, ekspresinya langsung berubah. Dia terus bergumam pada dirinya sendiri, "Aku sudah selesai, aku sudah selesai. Anak tunggal dari Treasure Hunter Path juga akan menghilang. Kenapa kau harus bertindak impulsif seperti itu?" Meski begitu, dengan orang-orang yang memimpin, ada orang lain yang juga melangkah maju setelah ragu-ragu. Tidak ada kekurangan pria berdarah panas di Sekte Iblis. Mereka tahu pilihan mereka mungkin akan berarti akhir, tetapi mereka semua memiliki keyakinan mereka sendiri. Akan tetapi, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak masih sangat besar. Sekitar 20% anggota sekte telah mengalahkan Yun Jianyu, sementara Lu Sanyuan mengalahkan 80%. Bab 2014, Cincin Bulan Sabit. Lu Sanyuan sangat tidak senang dengan hasilnya. Dia tidak pernah menyangka masih ada 20% yang masih bersedia mengikuti Yun Jianyu bahkan dalam situasi seperti ini. Dia berkata dengan dingin, "Kalian semua mengikuti jalan menuju kehancuran kalian sendiri." Zuan melihat sekeliling dan berkata, "Kalian semua adalah murid Sekte Suci. Jika konflik meletus karena kepentingan pribadi, yang mengakibatkan kehancuran bersama, itu hanya akan mendatangkan penderitaan bagi kita sendiri dan kepuasan bagi musuh-musuh kita. Lu Sanyuan, karena kamu ingin menjadi pemimpin sekte baru, jangan melibatkan orang lain. Bagaimana kalau kita bertarung di antara kita berdua saja? Pemenangnya akan mengambil mahkotanya." Semua orang yang setia pada Sekte Iblis mengangguk, dan bahkan banyak dari 80% Lu Sanyuan merasa malu. Master Sekte Yun masih memikirkan kita dalam situasi seperti ini. Ini benar-benar membuat kita malu. Kenyataannya, kecuali beberapa orang yang keras kepala, kebanyakan dari mereka hanya memilih untuk berpihak pada Lu Sanyuan karena situasinya memang mengharuskan demikian. Mereka tentu saja tidak ingin menyia-nyiakan hidup mereka dengan sia-sia. Ketika dia melihat orang lain menatapnya dengan penuh harap, Lu Sanyuan sama sekali tidak terkejut. "Kakak Yun, awalnya aku pikir kamu adalah orang yang cukup mengesankan, tetapi sekarang, tampaknya kamu sama sekali tidak terbuka dan jujur. Kau hanya memiliki 20% dukungan di pihakmu, sementara kami memiliki 80%, apalagi fakta bahwa pasukan elitku masih menunggu di luar. Namun,
kau masih meminta pertarungan yang adil denganku dalam situasi seperti ini. Dia tidak ingin berbicara lagi dengan pihak lain karena takut dia akan mengatakan hal-hal yang akan mempengaruhi moral pihaknya. Karena itu, dia mengucapkan tangannya. Para pemanah di dinding menerima perintahnya dan melepaskan tali busur mereka. Anak panah itu segera berjatuhan, langsung mendarat di depan semua orang di pihak Yun Jianyu. Ketika mereka mendengar suara mengerikan dari udara yang hancur, ekspresi mereka menjadi pucat. Semua anak panah ini didukung oleh rune, membuat kekuatan dan kemampuan menembus baju besi mereka menjadi luar biasa hebat. Meskipun mereka semua adalah kultivator kuat di sekte tersebut, dan dapat bertahan 1 atau 2 gelombang melawan badai anak panah yang mengerikan, mereka tetap akan ditakdirkan untuk mati pada akhirnya. Namun, saat mereka panik, penghalang kuning samar muncul dari udara tipis dan menghalangi semua anak panah. Mereka sangat gembira mendengar kabar baik yang tak terduga itu. Mereka semua menoleh ke Chifuzi, yang berada di tengah kelompok itu, dan berkata, Master Jalan Rahasia sungguh menakjubkan. Sebuah formasi cakram kecil muncul di tangan Chifuzi. Ia menyeka keringat dingin di dahinya sambil berkata, hebat sekali. Aku tidak membawa cukup banyak harta karena aku datang untuk menghadiri sebuah pernikahan. Formasi pertahanan ini akan bertahan paling lama 10 detik lagi. Jika kamu tidak dapat memikirkan solusi dalam waktu itu, kita hanya bisa mati di sini. Begitu dia berbicara, udara dipenuhi suara retakan. Para anggota sekte terkejut ketika mengetahui bahwa anak panah penembus baju besi ini benar-benar sesuai dengan namanya. Anak panah itu tidak jatuh setelah mengenai penghalang, sebaliknya, rune mereka terus berkedip, anak panah terus berputar di tempat untuk menembus penghalang. Jika hanya beberapa anak panah, formasi pertahanan Secret Path Master akan cukup untuk menghalanginya. Namun, jumlahnya terlalu banyak. Hujan besar anak panah yang menembus baju besi berusaha sekuat tenaga untuk menembusnya, membuat penghalang itu berkedip-kedip. Banyak bagian sudah ditutupi retakan halus, penghalang itu jelas akan pecah kapan saja. Para anggota sekte yang setia kini menyadari apa yang tengah terjadi. Mereka semua mengeluarkan metode serangan jarak jauh mereka. Berkas demi berkas cahaya ditembakkan ke arah para pemanah di dinding halaman. Sambil mengeluarkan senjata tajam, banyak pemanah yang tertembak. Sebagai tanggapan, para prajurit di halaman mengeluarkan perisai untuk memblokir serangan jarak jauh. Beberapa asisten kepercayaan Lu Sanyuan bergegas membantu menetralisir serangan juga. Dengan mereka yang memimpin, yang lain tidak bisa tinggal diam lagi. Mereka khawatir Lu Sanyuan akan ingat jika mereka tidak melakukan apapun dalam situasi seperti ini. Kubu Lu Sanyuan memegang mayoritas sejak awal, dan orang-orang ini semuanya adalah anggota sekte yang kuat, sehingga mereka dengan mudah menghadapi serangan jarak jauh. Posisi para pemanah stabil, dan mereka melanjutkan serangan terkoordinasi terhadap kelompok Yun Jianyu. Formasi cakram, di tangan Chifuzi terdengar retak, lalu pecah sepenuhnya, penghalang pertahanan pun menghilang menjadi bintik-bintik cahaya. Orang-orang di dalam mengacungkan senjata mereka ke arah anak panah yang datang, tetapi sudah ada sedikit keputusasaan di mata mereka. Mereka tahu betul bahwa hanya 80% di pihak Lu Sanyuan akan cukup untuk menghancurkan mereka, apalagi begitu banyak pemanah dan pasukan lapis baja elit Lu Sanyuan. Tiba-tiba, suara pipa memenuhi udara. Awalnya terdengar sedih, tetapi kemudian menjadi lembut dan manis. Ekspresi para prajurit pembunuh menjadi rileks. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menurunkan busur di tangan mereka. 80% anggota sekte iblis lainnya juga menghentikan serangan mereka. Dalam sekejap, pertempuran terhenti. Hanya beberapa anggota wanita yang kebingungan. Mereka segera bertanya kepada rekan-rekannya, apa yang terjadi. Akan tetapi, mereka tidak mendapat jawaban apapun, jadi wajar saja mereka tidak berani meninggalkan barisan mereka sendiri dan terus menyerang. Mereka mengikuti arah pandangan para lelaki itu dan melihat seorang wanita bergaun putih. Di tangannya ada pipa yang dimainkannya dengan lembut. Dia berdiri di dahan pohon yang bergoyang dan bergoyang mengikuti angin, seolah-olah dia berdiri di atas awan. Penampilannya yang cantik dan wajahnya yang unik sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Iklan oleh Pub Future. Pada saat itu, bahkan para wanita pun memiliki pemikiran yang sama. Apakah ini Dewi yang turun dari surga di atas?
Qiu Honglei tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata melalui transmisi suara, "Ah Zhu, Nona Daji ini sungguh sangat cantik." Meskipun ini bukan pertama kalinya dia melihat Daji, namun hal itu selalu membuatnya merasa sangat terkejut. Zuan berkata sambil tersenyum, "Kamu juga sangat cantik, tahu. Aku telah menemukan bahwa hampir setiap murid muda di Danau Kebencian adalah pengagummu." Sebenarnya, dia bisa saja menggunakan Lion's Roar untuk melawan mereka, tetapi saat ini dia berpakaian seperti Yun Jianyu. Lion's Roar sebetulnya tidak terlalu elegan. Jika sampai tersiar kabar kalau Yun Jianyu berhasil memukul mundur musuh-musuhnya dengan Lion's Roar, bukankah kakak Yun akan memarahiku sampai mati? Aku tidak berani mengatakan bahwa aku bisa dibandingkan dengan Lady Daji. Paling tidak, aku tidak bisa melucuti begitu banyak pria, kata Qiu Honglei, wajahnya memerah. Jika bukan karena fakta bahwa Zuan telah memberitahunya sebelumnya, dia benar-benar akan merasa sulit untuk percaya bahwa wanita seperti ini hanyalah makhluk yang dipanggil. Akan tetapi, dia tidak merasa iri. Sebaliknya, dia sangat kasihan pada Daji, karena wanita yang sangat cantik itu benar-benar telah kehilangan jiwanya. Lu Sanyuan akhirnya bereaksi dan berteriak, "Jenis perang, di mana jenis perang?" Dia secara alami menyadari bahwa Daji menggunakan metode pengendalian pikiran yang sangat mendalam. Namun, mengatasinya mudah. Seseorang harus memiliki pelatihan yang sama mendalamnya dengan Daji, atau seseorang harus melepaskan pipa dari tangannya. Selain itu, medan perang sering kali dipenuhi dengan teriakan-teriakan yang mematikan dan suara genderang perang militer yang menghantam. Dengan adanya hal-hal seperti itu, musik dari pipa seringkali tidak akan terlalu berpengaruh, karena akan terlalu kuat. Akan tetapi, bahkan setelah ia berteriak lama, ia sadar bahwa ini bukanlah medan perang, jadi ia tidak menyiapkan jenis perang atau hal semacam itu. Para Master Freedom Path dan World School saling berpadangan. Mereka melihat percepatan pada mata masing-masing. Skill itu tampak sedikit mirip dengan skill pesona milik Heavenly Devil School, tetapi tampaknya ada semacam perbedaan mendasar. Lu Sanyuan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia melesat maju seperti elang yang memburu kelinci. Dia langsung tiba di depan wanita berpakaian putih itu. Selama ia membunuhnya, bawahannya akan kembali berpikir jernih. Keahlian mantra rubah milik Daji adalah sesuatu yang bahkan akan membuat musuh dengan pelatihan yang lebih tinggi bersikap lunak kepadanya karena kasihan akan kecantikannya. Namun, lawannya yang kebetulan adalah Master Jalan Tanpa Perasaan Lu Sanyuan, yang berfokus pada penghilangan semua perasaan. Tidak mungkin dia akan memiliki perasaan lembut dan protektif terhadap hawa nafsunya. Meski begitu, dia juga sedikit bingung. Mengapa tidak ada sedikit pun rasa takut pada mata wanita ini, dengan serangan ganasnya yang akan merengkuh nyawanya? Bukan hanya dia tidak punya rasa takut, dia juga tidak bisa merasakan emosi apapun darinya. Seolah-olah dia hanyalah boneka. Tiba-tiba, wanita berpakaian putih itu menghilang. Di tempatnya adalah Yun Jianyu. Lu Sanyuan terkejut. Bagaimana dia melakukannya? Mengapa aku tidak merasakan gerakannya sama sekali? Ketika dia memikirkan hal itu, dia merasa sedikit khawatir dan dengan cepat menahan 30% kekuatannya. Dua telapak tangan saling bertabrakan, dan seluruh tubuhnya bergetar. Untungnya, dia telah mempersiapkan diri dan menggunakan kesempatan itu untuk terbang mundur. Setelah mundur 100 meter, udaranya stabil. Dia menatap orang di pohon itu dengan ngeri. Mengapa melatih Yun Jianyu lebih kuat dari sebelumnya? Sementara itu, Zuan merasa sedikit pusing. Saat ini dia menggunakan identitas Yun Jianyu dan tidak bisa menggunakan banyak skill. Jika dia menggunakan jurus yang terlalu ganas dan membunuh orang Lu ini, itu akan mudah menimbulkan komplikasi. Iklan oleh Pub Future. Pertama, orang lain akan menanyakan identitasnya. Lagi pula, di mata kebanyakan orang, Yun Jianyu dan Lu Sanyuan berada di level yang sama. Kedua, dia khawatir Zhang Zitong tidak akan dapat menemukan Yun Jianyu, dan dia harus mendapatkan informasinya dengan menginterogasi Lu Sanyuan. Itulah mengapa dia tidak ingin membunuhnya begitu saja. Di mata semua orang yang masih berpikir jernih, mereka semua luar biasa terkejut. Mereka melihat bahwa Yun Jianyu telah menggunakan metode yang tidak diketahui untuk menggantikan wanita berpakaian putih itu.
Ketika dia menghadapi serangan kuat Lu Sanyuan, dia hanya mengangkat telapak tangannya dengan santai untuk melemparkannya. Mungkinkah sudah ada perbedaan kualitatif antara budidaya mereka? Zuan tertawa dan berkata, pada akhirnya, bukankah ini hanya pertengkaran antara kita berdua? Mengapa kita harus melalui semua masalah itu sebelumnya? Ekspresi Lu Sanyuan serius, tetapi tidak ada rasa takut. Sebaliknya, dia melonjak dengan niat bertarung. Dilihat dari interaksi mereka sebelumnya, dia memperkirakan bahwa kultivasinya hanya sedikit lebih tinggi darinya. Dia mungkin telah menggunakan beberapa metode rahasia untuk mengaktifkan potensinya sementara dan meningkatkan kultivasinya. Apa yang perlu ditakutkan jika itu sesuatu seperti itu? Jika ini pertarungan, biarlah. Mari kita lihat siapa di antara kita yang berhak menjadi pemimpin sekte. Teriaknya, rambut panjangnya berkibar liar, dan energi hitam mengelilinginya. Semua ototnya tiba-tiba membengkak, dan dia langsung menjadi 2 kali lebih besar. Perasaan tertekan yang kuat membuat mereka yang dibuat bingung oleh Daji pun perlahan terbangun. Mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, tetapi perhatian mereka langsung tertuju pada Lu Sanyun. Situasi macam apa ini? Mengapa Master Sekte Lu menggunakan tubuh tiran kejamnya? Bahkan Master Sekolah Dunia dan Master Jalan Kebebasan mendecakkan lidah mereka, berkata, aku tidak menyangka dia akan segera menggunakan keterampilan terkuatnya. Master Sekte Yun sekarang berada dalam posisi yang sulit. Qiu Honglei segera mengingatkan Zuan, Zu, hati-hati. Itu adalah keterampilan jalan tanpa perasaan yang paling kuat. Rumor mengatakan bahwa Lu Sanyuan telah mencapai alam yang tidak dapat dihancurkan. Tidak hanya setiap gerakan yang dilakukannya membawa beban seberat gunung di belakangnya, pertahanannya tidak tertandingi, membuatnya kebal terhadap pedang dan golok. Di mana cincin bulan sabitmu? Jika kau masih tidak mengeluarkannya, kau mungkin tidak akan punya kesempatan lagi. Atau mungkin kau tidak bisa menggunakannya sejak awal. Lu Sanyuan berkomentar, setelah memasuki kondisi ini, pikirannya menjadi sangat jernih. Ia merasa semakin tidak mungkin Yun Jianyu ada di sini. Qiu Honglei menatap Zuan dengan cemas. Jelas tidak ada masalah dengan kultivasi Zu, tapi meski dia bisa memiliki wajah guru, dia tidak bisa meniru teknik atau senjata guru. Zuan tampak tenang, namun, dan berkata, kupikir aku tidak perlu menggunakan cincin bulan sabit untuk mengalahkanmu, tetapi karena kau yang membicarakannya, kurasa aku bisa memberimu apapun yang kau inginkan. Mata Qiu Honglei langsung membelalak, karena dia melihat bulan melengkung muncul di samping Zuan. Itu identik dengan cincin bulan sabit milik guru. Kapan Tuan memberikan senjatanya padanya? Namun, dia segera menyadari sesuatu. Dia samar-samar ingat bahwa Zu memiliki keterampilan, Rune Weapon Chart, yang dapat meniru semua jenis senjata yang pernah dilihatnya. Lu Sanyuan tidak tahu tentang itu. Ketika dia melihat senjata itu, dia sedikit terkejut. Mungkinkah itu benar-benar dia? Bab 2015, kau tak pernah menyangka ini, kan? Lu Sanyuan merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Dia masih menyimpan banyak keraguan terhadap cincin bulan sabit milik Yun Jianyu. Dengan suara gemuruh, auranya meledak dengan kuat. Saat dia menghantam tinjunya ke cincin bulan sabit, dia tampak seperti raksasa. Dia, Lu Sanyuan, telah mendominasi prajurit dunia dengan kekuatannya selama bertahun-tahun dan tidak pernah mengandalkan senjata dewa apapun untuk melakukannya. Yang paling dia yakini adalah tinjunya sendiri. Menurutnya, semua senjata adalah benda eksternal. Senjata tidak akan pernah semudah digunakan seperti tubuh sendiri. Meskipun dia adalah seorang pemimpin pemberontak yang terkenal, secara tegas, dia dan Zhao Han adalah musuh yang ditakuti. Itulah salah satu cara dia mengagumi Zhao Han. Lagi pula, Zhao Han juga tidak pernah menggunakan senjata. Dia hanya menggunakan telapak tangannya untuk menguasai seluruh dunia. Dalam waktu yang dibutuhkan sinar api untuk terbang dari batu api, tinjunya mengenai sisi cincin bulan sabit. Baik dari segi kekuatan maupun sudut, dia berharap itu akan cukup untuk membuat senjatanya melayang, sehingga membuat Yun Jianyu kehilangan kendali atas senjatanya. Di dalam hatinya, dia akan menggunakan momen ketika Yun Jianyu kehilangan kendali atas senjatanya untuk maju dan mengambil inisiatif. Saat itu, dia tidak akan bisa membalikkan keadaan lagi. Tepat pada saat itu, dia sudah memikirkan 60 cara berbeda untuk menang. Pada akhirnya, dia memilih cara yang memiliki peluang menang terbesar.
Meski begitu, ekspresinya langsung berubah, karena Crescent Ring benar-benar hancur berkeping-keping oleh telapak tangannya. Bagaimana? Dia tahu betapa kuatnya cincin bulan sabit itu, dan tidak menyangka akan menghancurkannya. Itulah mengapa semua rencananya hanya untuk menjatuhkannya. Namun sekarang, semua kekuatannya berakhir menghantam udara kosong. Pada saat itu, lengannya hampir tertekuk, dan energi dalam dirinya bergejolak dengan kacau. Dia hampir memuntahkan seteguk darah. Dia bahkan tidak bisa lagi memikirkan rencana serangannya yang pasti, jadi dia segera melindungi dirinya sendiri. Lu Sanyuan sepenuhnya sadar bahwa ia telah tertipu oleh taktik lawannya, tetapi ia tidak tahu bagaimana lawannya melakukannya. Mengapa cincin bulan sabit tiba-tiba menghilang? Bagaimana dia bisa tahu bahwa cincin bulan sabit ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh bagan senjata rune milik Zuan? Dia bisa membatalkan pemanggilannya sesuka hati. Pada saat yang sama, cincin bulan sabit muncul kembali di belakang kepala Lu Sanyuan. Cahaya bulan yang tak berujung menyinarinya, dan tidak mungkin untuk menghindarinya. Ekspresinya menjadi pucat, tetapi meskipun dia terkejut, dia tidak menghilangkan rasa waspada. Tubuh tiran kejamnya adalah pertahanan terkuat di antara 3 sekolah dan 6 jalur sekte suci. Ini juga bukan pertama kalinya dia menghadapi cincin bulan sabit milik Yun Jianyu. Serangan-serangan ini paling parah hanya akan melukainya, tetapi tidak akan menghilangkan kemampuannya untuk bertarung. Selain itu, tubuh tiran kejamnya memungkinkan dia untuk menjadi lebih kuat saat dia semakin terluka. Dengan demikian, itu bahkan bukan hal yang buruk. Tiba-tiba dia merasakan hawa dingin menjalar ke sekujur tubuhnya. Mengapa kekuatan cincin bulan sabit ini jauh lebih lemah dari sebelumnya? Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya secara rinci. Bagaimanapun, Crescent Ring selalu bergerak aneh. Hanya ketika serangan itu benar-benar mencapai tubuhnya dan dia memblokirnya, dia akan dapat mengambil inisiatif kembali. Dengan begitu, kekuatan melawan Yun Jianyu akan berkurang setidaknya setengahnya. Dia mengangkat tangannya dan hendak meraih seberkas cahaya bulan ketika dia tiba-tiba tercengang. Di mana tanganku? Tangan kananku hilang. Tangan kiriku juga hilang. Hanya 2 lengan kosong yang tersisa di depannya. Pada saat yang sama, ia merasa seolah-olah tumitnya baru saja diinjak ringan oleh seseorang. Kemudian, ia tidak dapat berdiri tegak lagi dan langsung jatuh ke tanah. Sensasi nyeri menyerbu pikirannya dan ia berteriak secara refleks. Bahkan dengan semua teknik tanpa perasaan yang ia kembangkan, ia tetap tidak dapat menahan diri untuk berguling-guling di tanah karena rasa sakit. Iklan oleh Pub Future, tendon lengannya telah terpotong, begitu pula tendon kakinya. Meskipun ia menjadi lebih kuat dengan semakin banyaknya luka yang ia derita, lengan dan kakinya kini lumpuh, jadi apapun yang ia lakukan sekarang, tidak ada cara untuk menggunakan kekuatan itu. Dia tidak bisa begitu saja membunuh lawannya dengan kata-kata, bukan. Lu Sanyuan merasakan sakit yang tak tertahankan, namun di dalam hatinya, ada sejuta tanda tanya. Kenapa? Mengapa tubuh tiran kejamku tidak berguna menghadapi serangannya? Bukan hanya dia, mata semua orang yang hadir terbentang lebar. Sedetik sebelumnya, Lu Sanyuan telah melepaskan semua kekuatannya, namun sedetik kemudian, lengan dan kakinya lumpuh. Mereka telah memperkirakan pertempuran luar biasa antara naga. Dengan melatih mereka, itu tidak akan dibesar-besarkan seperti 3 hari 3 malam, tetapi paling tidak, itu tidak seharusnya terjadi dalam sekejap, bukan? Banyak orang bahkan merasa sedikit bersemangat. Pertarungan antar orang di level ini adalah sesuatu yang tidak semua orang bisa saksikan, terutama yang sedekat ini. Itu akan sangat bermanfaat untuk melatih masa depan mereka. Meski begitu, saat mereka melihat pertarungan telah berakhir, mereka semua tercengang. Itu dia, kami tidak melihat apapun sebelum itu berakhir. Semua petinggi menatap Yun Jianyu dengan bingung. Mereka memahami kultivasi Lu Sanyuan dengan baik. Kekuatan yang dia tunjukkan jauh dari apa yang bisa mereka tandingi, namun dia kalah setelah 1 kali pertarungan. Adapun para pembantu kepercayaan Lu Sanyuan, mereka semua tampak seperti sedang berduka atas kematian ayah mereka. Kita sudah tamat, semuanya sudah berakhir. Mereka yang berpihak pada Lu Sanyuan semuanya memiliki ekspresi getir di wajah mereka. Apakah sudah terlambat kalau kita kembali ke sisi Master Sekte Yun sekarang? Kau jelas bukan Yun Jianyu. Ah! Teriak Lu Sanyuan. Dari mereka yang hadir,
Hanya dia yang tahu betul bahwa jika Yun Jianyu memiliki kultivasi yang mengerikan, dia pasti sudah lama mati. Bagaimana mungkin dia bisa memaksanya ke dalam situasi yang begitu putus asa? Namun, dalam situasi saat ini, dia hanya terdengar seolah-olah dia tidak bisa menerima kekalahan. Kita sudah berada dalam situasi seperti ini, namun dia masih menggunakan alasan yang buruk untuk menyangkal kekalahan ini. Apakah kamu ingin kami semua dari Sekte Suci membantumu melawannya hanya karena kamu mengatakannya? Bahkan jika kita mundur 1000 langkah dan dia benar-benar bukan Master Sekte Yun, apakah menurutmu kita sudah lelah hidup? Mengapa kita harus melawan seseorang seperti itu yang melumpuhkanmu dengan mudah? Baca novel terbaru di novel.com. Belum lagi fakta bahwa orang ini tampak seperti Master Sekte Yun. Terlebih lagi, cincin bulan sabitnya juga persis sama. Jadi bagaimana mungkin itu palsu? Zuan menatap Lu Sanyuan dengan tenang. Dia juga tahu betapa pentingnya situasi saat ini dan bahkan tidak repot-repot mengatakan apapun. Ketika melihat tatapan dingin di sekelilingnya, Lu Sanyuan dipenuhi keputusasaan. Dia menggertakkan giginya dan mendesis, apa yang masih kau lakukan? Qi Fuzi, yang berada di samping Yun Jianyu, tiba-tiba bergerak. Dia mengulurkan tangannya dan meraih bahu Qiu Honglei, sambil berkata, aku punya wanita suci di sisiku, jadi kau. Iklan oleh Pub Future, ekspresinya berubah di tengah kalimatnya. Seberkas cahaya ungu tiba-tiba melesat keluar dari tubuh Qiu Honglei dan menghantam tangannya. Pada saat itu, tangannya menjadi hitam hangus, dan aroma daging terbakar memenuhi udara. Jimat petir, seru Qi Fuzi. Dia sendiri adalah seorang ahli jimat dan langsung bereaksi terhadap apa yang terjadi. Pada saat yang sama, dia sangat terkejut. Kualitas jimat ini tampaknya bahkan lebih kuat dari miliknya. Sementara itu, Qiu Honglei sudah muncul di samping Zuan. Dia berseru, Tuan, Anda benar-benar sangat pintar. Benar-benar ada yang salah dengannya. Semua orang di sekitar Qi Fuzi menjauh dan menatapnya dengan ngeri. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba menyerang Qiu Honglei. Sebelumnya, ketika ada perbedaan besar antara pihak Master Sekte Yun dan pihak Lu Sanyuan, pria ini sebenarnya bersedia mendukung Master Sekte Yun. Mengapa sekarang setelah situasinya terbalik, dia mencoba melakukan pengkhianatan? Qi Fuzi tidak memperhatikan orang lain, sebaliknya, dia menatap Zuan dan bertanya, kamu menyadari ada yang salah denganku sejak awal? Benar sekali. Dalam situasi sebelumnya, bahkan Master Sekolah Dunia dan Master Jalan Kebebasan menyerah, namun kamu berdiri di sampingku, seolah-olah terikat tugas. Itu sungguh tidak masuk akal, jawab Zuan dengan tenang. Para Master Sekolah Dunia dan Master Jalan Kebebasan merasakan wajah mereka memanas. Tampaknya perilaku mereka tidak luput dari perhatian Master Sekte. Bukankah masih banyak orang lain yang memilih untuk berdiri di sampingmu? Tanya Qi Fuzi, merasa agak sulit untuk mengerti. Orang-orang itu berbeda denganmu, mereka masih muda dan sedikit pemarah. Namun, kau adalah seorang ahli jalan, seseorang yang setiap gerakannya mengendalikan kemakmuran dan kemunduran salah satu jalan. Bahkan jika kau benar-benar memilih untuk mengikutiku, tidak mungkin kau akan mempertaruhkan keselamatan seluruh faksimu, jawab Zuan sambil menepuk bahu Qiu Honglei dan membantunya merapikan pakaiannya yang kusut. Hanya itu alasannya. Seru Qi Fuzi, menatap Yun Jianyu, seolah-olah dia adalah orang aneh. Dia sungguh orang yang tidak bisa dipercaya. Tentu saja tidak, jawab Zuan sambil terkekeh. Apa kau lupa apa yang kau katakan saat panah penusuk baju besi itu datang? Kau bilang kau ke sini untuk menghadiri pernikahan, dan itulah sebabnya kau tidak membawa banyak harta dan material, jadi kau tidak bisa mempertahankan penghalang itu lama-lama. Tapi sebagai seorang kultivator, siapa yang tidak akan membawa harta mereka kemanapun mereka pergi, terutama di tempat seperti Sekte Suci di mana yang kuat memangsa yang lemah? Li Feiqing, Fatihu, dan murid-murid sekte lainnya mengangguk. Mereka penuh kekaguman. Bagaimanapun juga, ketua sekte adalah ketua sekte, dia langsung menyadari kesalahan orang tua itu. Kami bahkan hampir meneteskan air mata karena tindakannya. Benar sekali, sepertinya kau benar-benar memahamiku dengan baik. Namun, apakah kau sudah memperkirakan bahwa aku sudah melakukan persiapan sejak awal? Seru Qi Fuzi. Begitu dia berbicara, sebuah cakram formasi muncul di tangannya dan aktif.
Kemudian, seluruh wilayah Jalan Yin yang diselimuti oleh penghalang emas. Langit-langit penghalang emas itu memiliki matahari, bulan, dan bintang, tetapi bintang-bintang itu tidak tampak kecil dan indah, melainkan sangat besar dan menyeramkan. Semua orang di dalamnya merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi binatang buas yang menakutkan. Chifuzi menggendong Lu Sanyuan keluar dari formasi dan tertawa terbahak-bahak. Orang tua ini sudah menyiapkan formasi bintang jatuh di sini. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasimu, kau akan tetap hancur menjadi debu oleh meteor. Kalian benar-benar berhasil membangun formasi bintang jatuh yang legendaris. Seru para master jalan kebebasan dan sekolah dunia dengan ngeri. Meskipun murid-murid yang lebih muda tidak mengetahuinya, bagaimana mungkin mereka yang berstatus seperti mereka tidak mengetahui formasi terlarang jalan rahasia? Konon, pada zaman dahulu kala, ada seseorang yang menggunakan formasi ini untuk menjebak pasukan dewa dan setan. Kemudian, makhluk-makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya itu diledakkan menjadi abu di dalam formasi tersebut. Keduanya tak bisa lagi tetap tenang. Mereka pun bergegas maju dan menggunakan semua jurus pamungkas mereka. Sayangnya, apapun yang mereka gunakan, penghalang cahaya di sekitar mereka tidak bergerak sama sekali. Yang dilakukannya hanyalah membuat Chifuzi pengangkut. Qiyu Honglei tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Paman Chifuzi, mengapa kamu mengkhianati guru demi Lu Sanyuan? Guru telah memperlakukanmu dengan sangat baik, dan jalan rahasia menerima sumber daya dan status yang kamu minta. Apakah bajingan Lu akan memberi lebih banyak? Saya membuat pilihan ini karena banyak alasan. Itu bukan sesuatu yang bisa saya ungkapkan secara ringkas," kata Chifuzi. Dia jelas tidak ingin menjawab pertanyaan itu. Dia menatap Zuan dan berkata, "Kamu tidak pernah menduga ini, kan? Kamu bisa memprediksi pilihanku saat ini, tetapi haruskah kamu memprediksi sesuatu dari setengah bulan yang lalu?" "Memang, aku tidak bisa memprediksi hal-hal sejauh itu, tetapi tidak perlu untuk itu," kata Zuan. Saat dia berbicara, sebuah formasi cakram juga muncul di tangannya. Dia mengeluarkan beberapa bendera kecil, lalu mengirimkannya ke berbagai tempat. Tekanan yang datang dari bintang-bintang di atas secara bertahap memudar, dan seluruh penghalang emas menghilang. "Bagaimana bisa?" seru Chifuzi sambil membelalakkan matanya. "Karya terbaiknya hancur begitu saja." Zuan tertawa dan berkata, "Saat aku masuk, aku melihat sepertinya ada sebuah formasi di sini, jadi aku mengutak-atiknya sedikit. Bahkan seseorang elit Zhao Han pun akhirnya jatuh ke dalam perangkap penyergapan formasi, jadi dia sangat berhati-hati mengenai hal-hal ini. Lebih jauh lagi, setelah dia mempelajari Sutra Baopu, selama dia waspada, hampir tidak mungkin bagi orang lain untuk bersekongkol melawannya menggunakan metode ini." Chifuzi memperhatikan dan bertanya, "Apakah kamu seorang ahli formasi? Tidak mungkin Master Sekte Yun tahu tentang hal-hal ini. Siapa kamu? Mungkinkah kamu adalah Yan Xiangwu dari Akademi Kerajaan?"